harus punya rumah kan. Lo dia beli rumah di Muara Karang. Nah, kenapa Muara Karang? Karena ada tetangga orang Belitung juga yang beli rumah di sana dari bosnya. Maksud bapak saya itu kalau sebelahan sama dia bisa bantu ngawasin. Ini seperti itu akhirnya. Nah, kita masuklah ke Muara Karang, belum masuk karena sepi. Sepi, tinggal di rumah nenek di Pademangan. Nah, kenapa Pademangan? Karena tante saya beli di situ kan. Nah, lalu kenapa saya kemudian udah punya usaha, saya juga beli lagi di Muara Karang. Nah, kenapa saya beli lagi di Pantai Mutiara gitu. Ini persoalan saya punya gereja udah di sana. Terus saudara-saudara saya menikah dengan istri saya, orang sana. Saudaranya semua pada beli Pantai Mutiara. Prinsip itu kayak orang Jawa juga kan, pasti rumah sebelah-sebelah gitu kan. Terus makanan, kita kalau di Kebayoran, wah mati kita nggak bisa beli makan cakwe tiaw. Kita hobinya kue tiaw goreng kan. Nah, yang paling menarik di belakang rumah saya, waktu sekarang di Blok 8 itu, belakang saya itu turunan Pakistan, orang Belitung. Lo kita tanya, dia Melayu sendiri nih, semua putih. Saya naik ke atas, saya pikir tukang kan. Saya pikir tukang, nggak tahu bos. Kamu nggak kenal saya orang Belitung. Gitu. Oh ya, lo kenapa kamu di situ? Karena gampang ke bandara. Nah, praktis saya pikir, aja ya. Iya, jadi praktis. Kalau ke bandara, orang jemput, ini kalau kita macet nih kayak sekarang. Saya kalau tinggal di Pluit ini, saya ke bandara cepat sekali. Saya tol ke tol. Kita bawa mobil tol ke tol. Nah, bukan kita nggak mau berbaur. Kalau saya juga mau tinggal di Menteng, bukti kayak Muldaya Poldi, Teuku Umar gitu. Ya kan, kayak teman-teman saya di Menteng gitu. Tuh kita memang udah gereja saya deket. Kayak istri saya bilang, mau nggak kita pindah Serpong, Karawaci? Istri saya bilang, lu mau bunuh gue lu. Gue latihan nyanyi terus ke gereja bolak-balik kan susah katanya. Nah, kalau kita dekat Pantai Mutiara kan dekat gitu. Tetangga juga dekat. Nah, itu soal, ya bukan soal kita nggak suka gitu. Oh gitu ya. Mas Wendo ada pertanyaan? Nanti dulu Pak. Ya. Tadi Bapak tanyakan kenapa Eksklusif. tidak ada warnanya. Ya. Bukan ditolak Pak, warnanya yang nggak masuk Pak. Bukan, Yang soalnya nggak saya mau pernah sembahyang Jumat, nggak mau masuk. saya Jumat bukan. Samping kiri kanan saya cuma driver doang, itu sama satpam. Tapi di Pluit banyak kok komplek Garuda, PLN itu. Ya oke, nggak apa-apa. Itu cuma masalah bertanya, boleh kan Pak? Iya, tapi saya Bertanya jelaskan boleh. juga Pak, itu kan kebiasaan dari zaman Belanda Pak. Memang gitu ya? Chinatown ditaruh di itu. Kauman Pak. Tidak Pakinan. boleh keluar dari situ. Iya. Keluar dari wilayah Kauman itu harus pakai surat pas Pak. Oh gitu ya? Dari Glodok itu kalau keluar harus pakai pas Pak. Oh, pecinan gitu ya? Iya, pecinan itu. Iya, iya. Nggak boleh sembarangan. Nah, itu gitu. terbiasa Pak. Kalau Mas Wendo ada pertanyaan, Mas? Nggak komentar sedikit sebelum bertanya ini. Saya mesti salut bener tuh sama Ratna ini, pianis kita ini. Itu lagu itu nggak pernah denger loh, dia bisa ngiringin aja. 3 tahun dia lagunya beda-beda bisa. Mau lagu Cina, mau lagu daerah apa aja diberitahu sekali bisa. Bukan sekedar muji, ini kaitannya di sini. Ketika kita berpikir secara budaya, kebudayaan, mungkin atau barangkali sekat-sekat ini hilang. Sekat-sekat ini rada samar. Karena apa? Karena kalau tadi kita bicara yang ya tata nilai tadi cengli itu begini, pasti semua suku bangsa punya. Di Jawa pasti ada begini, bahkan di Batak atau di mana, semua pasti punya. Nah, diterjemahkannya ini melalui jalan budaya, menurut saya cengli. Cengli untuk penyebarannya, cengli untuk pengertiannya, dan bisa kap. Kenapa ini tidak dimulai? Sehingga upaya-upaya pendekatan ini lebih benar dibandingkan dulu kan pernah model asimilasi itu harus ganti nama atau harus kawin dengan orang ini dan pindah agama dan lain sebagainya. Mungkin sebagian berhasil, mungkin tidak. Atau upaya-upaya yang lain. Nah, generasi yang lebih muda ini barangkali dengan kemampuan Bapak bisa mengerti budaya ini, kalau gitu terjemahkan melalui jalan budaya barangkali lebih efektif. Menurut saya, bahkan kalau tadi disinggung, Gus Dur sendiri adalah budayawan yang luar biasa. Bahkan saya bilang, dia sebetulnya itu dewa yang nyamar jadi ustadz gitu aja lah, nyamar jadi guru ngaji gitu aja. Sebenarnya dia dewa. Gus Dur pula yang bilang, ya saya keturunannya tanpa malu-malu, tanpa takut, bener enggaknya kita nggak tahu lah. Gus Dur antara benar dan tidak menjadi benar semuanya. Tapi kalau jalan budaya ini bisa kita terima dan lebih terbuka, mungkin lain. Artinya apa? Ya keunggulan bangsa Cina ini di sini kita lihat apakah dari segi dagangnya, ya termasuk nyuap, mungkin tradisi di sana lebih
pinter, mungkin saya nggak tahu lah. Tapi mungkin dalam soal beragama tidak hanya agama, 4 agama itu aja, mungkin dalam penyebaran agama Islam, kita terima baik buruknya ini mungkin lebih membuka. Karena kan bukan gini, Mas. Kita bilang Cina gitu tidak hanya satu pengertian tunggal, ada bagian-bagian yang lainnya yang, nah ini baik buruknya atau sebetulnya saya masih ingin mengatakan berguna untuk masyarakat atau tidak, nih baru titik tolak kita bisa jalan. Ada 1 menit buat Pak Bahar, 1 menit. Sorry bos. Mungkin saya mau menambahkan Ya, tadi oke. masalah apa namanya tentang tempat tinggal tadi itu. Sebenarnya tidak selalu seperti itu. Hanya mungkin kita sudah bekerja keras, kita pingin hidup aman, nyaman, dan mudah gitu. Sehingga orang pribuminya nggak bikin nggak aman dong itu. bukan, maksudnya itu merasa aman dan nyaman dalam diri kita, Pak. Oh, Terus ya. kemudian setelah itu apa yang paling mudah? Kebetulan saya sejak kecil, Pak, tinggalnya di lingkungan orang Melayu. Sampai sekarang saya tinggalnya sebelah saya masjid, Pak. Ya, dan masjid ini jelas yang kan masjid juga ada orang Tionghoa, tetapi ini kebetulan orang Melayu, Pak. Jadi itu yang saya rasakan. Terus kemudian saya ingin mengkaitkan antara Cheng Li dengan Cincai tadi, Pak. Di dalam ilmu manajemen pemasaran ada namanya pemasaran transaksional, ada namanya manajemen relaksional. Sehingga saya melihat pada saat yang Cincai dan Cheng Li ini adalah membangun sebuah network, Pak, relationship. Di ini dengan hubungan yang baik ini bukan transaksional yang didahulukan, tetapi adalah hubungannya. Setelah hubungan ini menjadi baik, baru dia melakukan sebuah transaksi pemasaran, sehingga dia menjadi long term business. Kira-kira itu kaitan Cheng Li Cincai terhadap ilmu pemasaran yang sekarang yang lagi dikembangkan adalah pemasaran relaksional. Wah, oke. Bicara tentang transaksional, kita bicara tentang hukum, dan saya juga teringat. Anda mengingatkan saya pada 3 azas ya. Azas hukum itu sendiri, azas manfaat, dan azas keadilan. Jadi di sini rupanya memang ada cara-cara menuju Roma, kan? Banyak jalan menuju Roma. Nah, sehingga dengan demikian ada negosiasi, ada how to buy people heart, bagaimana membeli hati orang lain, ya, supaya kita memiliki semacam pertalian, apakah itu pertalian hubungan ekonomi, hubungan keluarga, hubungan politik, atau hubungan sosial, budaya, itu terserah dengan kepentingan kita masing-masing. Untuk itu, saudara, pada segmen berikut, kadang-kadang saya ditanya, lalu harus bagaimana masyarakat ini? Harus bagaimana menghadapi teman-teman yang sedang merayakan Hong Shif Choi ini? Untuk itu, saya minta kepada pemirsa, jangan kemana-mana. Karena pada segmen berikut, bapak-bapak kita ini akan memberikan semacam tip kepada kita semua, bagaimana kita melihat masalah mereka. Itu, saudara, tetap di TVRI, tetap di TVRI. Jatuh di jiwaku. Salah satu prinsip dan kriterianya itu masalah perizinan dan manajemen perkebunan. Kalau saya lihat sekarang banyak pemuda yang memikir petani itu kotor, jorok. Petani kita itu selalu saya ibaratkan ya seperti itik. Pagi hari suruh bertelur sebanyak-banyak, pemerintah yang menikmati. Kalau memang black campaign itu adalah merupakan unsur koreksi kepada kita sebenarnya tidak perlu khawatir terhadap black campaign ini.
Tiba saat mengerti jerit suara hati yang letih meski mencoba melebuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, mani air mataku, teteskan lara, merajut asa, menjalin mimpi, endapkan sepi-sepi. Cinta kan membawamu kembali di sini, menduai rindu, membasuh perih, bawa serta dirimu. Dirimu yang dulu mencintaiku apa adanya. Cinta kan membawamu kembali di sini, mencintaiku, membasuh perih, bawa serta dirimu. Yeah. Dirimu yang dulu mencintaiku apa adanya. Yeay. Eva, enggak dulu aja kok. Sekarang pun kita ingin menyanyikan itu ya. Sekarang pun kita harus mencintai. Setuju ya? Setuju banget. Oke, thank you so much ya. Ada yang kita telah bicarakan tadi, bahwa sesungguhnya kita telah melihat bagaimana jalan budaya ditawarkan oleh Wendell. Bahwa ternyata jalan budaya itu disambut oleh Eva. Hanya cinta yang mampu menembus segala dinding setebal apapun. Jadi dengan demikian, mungkinkah kita mengkombinasikan itu? Ya, antara kemungkinan pendekatan budaya di satu pihak dan juga dorongan atau resonan cinta tadi, ya, yang bisa juga mungkin membuat apa yang kita bicarakan tadi tercapai. Ini segmen keempat berbentuk semacam cakrawala. Siapa duluan terserah. Pak Bahar mau duluan? Boleh juga. Boleh, silakan. Ya, saya sangat sepakat dengan Pak Aswendo tadi mengatakan suatu budaya. Saya pikir budaya ini salah satu jalan pintas untuk berasimilasi. Jadi keaneka ragam perayaan ini bagi saya adalah merupakan sebuah kekuatan untuk membangun Indonesia. Mari kita bersama-sama membangun nasionalisme ini supaya Indonesia kuat. Kami bersama teman-teman lagi menyusun buku yang berjudul Perilaku Nasionalistik Masa Kini dan Ketahanan Nasional. Tapi kenapa orangnya madep belakang, Pak? Ini generasi muda yang menatap ke depan, yang dibungkusi dengan sangsaka merah putih. Oh, ya. Kira-kira begitu ya? Ya. Isinya sekitar apa itu, Pak, kira-kira isinya? Tentang kejadian-kejadian yang ada pada saat ini, yang menjadi kekuatan kita dalam rangka ketahanan nasional. Saling menghargai? Saling menghargai, saling menghormati, terus kita menggunakan produk Indonesia,
kita saling mencintai, supaya kita betul-betul warna kulit kita boleh beda, mata kita boleh beda, tapi hati kita untuk Indonesia. Oke. Iya. Siapa duluan? Mas Wendo, Mas Basuki, sama Mas Cece? Mas Cece, monggo. Boleh. Saya tidak mau terlalu berteori, Pak, ya. Yeah. Karena sebagai keturunan Cina, saya juga pragmatis, Pak. Kita tahu apa yang kita hadapi dalam masalah persatuan ini, yaitu masalah budaya dan masalah agama. Itu jelas itu. Maka itu harus kita ungkapkan apa-apa yang baik untuk memberi informasi kepada saudara-saudara kita yang beragama mayoritas. Itu RRC mengapa bersahabat dengan Pakistan tetapi musuh bebuyutan dengan India. Padahal India mayoritas agamanya Hindu, Pakistan Islam. Pada saat Nabi Muhammad mendirikan khalifahnya, berhasil menyatukan Jazirah Arab, itu pertama beliau mengirim 3 pucuk surat, Pak. 1 ke Roma, ke Kaisaran Roma. Yang 1 ke Konstantinopel, yang 1 ke ibu kota Cina, Chang'an waktu itu, kepada Kaisar Li Shibin. Isi ketiga surat itu sama, yaitu mohon izin untuk menyebarkan agama Islam di situ. Oleh Kaisar Romawi, begitu baca langsung dirobek di depan utusan. Yang satu lagi dipetieskan dengan catatan bahwa akan dibalas, akan dipertimbangkan dan nanti tunggu jawabannya. Tapi jawabannya tidak pernah datang. Surat yang ke Cina itu oleh Kaisar dibaca, langsung Kaisar memutuskan berfirman segera masuk kemari menyebarkan agama Islam. Itu sejarah itu ya? Sejarah, Pak. Sejarah. Masuklah kemari. Nah, pulang itu utusan itu dibekali dengan macam-macam hadiah, Pak. Tembikar-tembikar itu, kain sutra, kitab-kitab, permata semua. Harusnya kan negara kecil memberi hadiah sebagai upeti kepada negara besar. Ini negara besar memberi upeti atau hadiah kepada negara yang baru lahir. Begitu pulang, Nabi besar Muhammad SAW melihat itu, disitulah muncul hadis utlubul ilma walau bisin itu di situ. Utlubul ilma walau bisin itu muncul situ. Lalu akhirnya dikirimlah sahabat-sahabat itu. Sahabat kan banyak ya. Dikirim ke sana, makamnya masih ada di sana. Untuk belajar 5 hal. Cara membuat sutra. Karena sutra itu ternyata bagus untuk pelapis baju jira, baju perang gitu. Kalau panah masuk, dicabut daging nggak ikut, Pak. Lalu membuat kertas, cara membuat kertas. Karena untuk menulis membuat kitab Al-Quran itu dulu masih pakai kulit kambing, Pak, dan papirus itu, Pak, ya, nggak praktis. Itu lalu membuat tembikar, karena tembikar di Arab itu dulu dari tanah, Pak, nggak tahan lama airnya, busuk, Pak, jadi bau. Pakai tembikar. Lalu untuk membuat kompas, gitu, Pak, berangkat ke sana, belajar, Pak, ke sana. Jadi utrubul ilma walau bisin itu bukan semacam kiasan, tapi betul-betul itu. Belajar ke sana untuk mempelajari ini semua. Nah, cuman begitu pulang ulet sutra nggak bisa hidup di padang pasir, Pak. Kertas itu membutuhkan waktu itu semacam jerami itu tidak ada di sana. Akhirnya ya import. Terjadilah perdagangan yang intens. Tapi Islam lalu berkembang di sana. Dan konon kabarnya jumlah masyarakat Islam di sana hampir sama dengan seluruh penduduk Indonesia ya? Iya. Betul, betul, betul. Itu juga salah satu. Waktu perang ada pemberontakan, itu dibantu oleh tentara Arab. Gitu ya. Tentara Arab bantu ke sana. Jadi ada kerjasama yang luar biasa pada masa lalu. Kok sekarang oleh Belanda lalu ini malah dipecah belah? Kan gitu. Itu sejarah yang faktual, Pak. Ya memang sejarah yang faktual juga. Saya dengar jangan percaya sama orang-orang Cina lah. Itu di lacinya ada 3 bendera katanya. Ya, kalau Jepang menang, kerek bendera Jepang. Kalau Belanda menang, bendera Belanda. Republik menang, ikut Republik. Itu gimana? Oh, di Indonesia? Ya, di Indonesia. Ya. Kalau di Indonesia, memang yang dari Cina Selatan itu pengusaha. Oh, gitu ya. Pengusaha itu ikut yang menang, Pak. Oh, gitu. Membela yang bayar ya?
Ya, kalau yang bukan dari selatan itu, Pak, mereka nggak begitu, Pak. Nggak begitu ya. Nggak apa-apa, ini sejarah, makanya kita harus buka-buka apa adanya gitu kan. Iya. Jadi saya kira itu yang bisa kita pikirkan, tapi sepertinya Pak Basuki udah mulai gelisah. Saya pikir para proklamator kan sudah menerapkan 4 pilar ya, fondasi ya. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Harusnya cita-cita ini tuh di atas 4 fondasi ini kita bangunlah namanya rumah Indonesia. Semua suku, etnis, agama apapun boleh tinggal di dalam. Nah, tadi kita hubungkan antara cinta dengan perilaku orang Tionghoa. Orang Tionghoa bilang kan Cho Hao Xin. Apa itu artinya? Melakukan perbuatan baik. Terus pepatah Tiongkok juga mengatakan, Ta se pian xiao se pian mei you se. Urusan besar jadikan urusan kecil jadikan tidak ada. Jadi saya kira ini satu filosofi yang harus kita maknain. Sebetulnya orang Tionghoa itu tidak mungkin mau banyak urusan kan. Nah, tinggal saya juga mengharap kawan-kawan dari orang turunan Tionghoa bahwa kalau Anda mau berbuat baik harus berdasarkan cinta. Kalau orang cinta seperti cinta Tuhan pada kita, mau brengsek juga Tuhan cinta. Kalau Anda cuma cinta membuat baik kepada orang yang sejenis Anda, yang baik sama Anda, apa bedanya Anda sama penjahat? Penjahat juga baik sama orang yang baik sama dia. Harusnya Anda, kalau leluhur itu ngajarkan, kalau bicara agama, Anda harus baik kepada orang yang berbuat baik atau tidak berbuat baik kepada Anda. Nah, kalau seluruh komponen bangsa Indonesia ini tinggal di rumah Indonesia dengan cinta. Orang bilang cinta itu, orang bilang naik ke tembok pun otak sama hati beda kan. Kita walaupun bilang susah pun, kita bilang enggak, kita bisa terbang kok. Nah, kalau cinta Indonesia ini kita punya masing-masing, saya percaya satu hari burung Garuda Pancasila kita itu minimal sejajar dengan burung elangnya Amerika dan burung elangnya Jerman. Jadi dengan makna dari Kongsi Facoy ini apa kira-kira jika dihubungkan? Ya, Kongsi Facoy jelas mengatakan bahwa di Indonesia ini ada namanya etnis turunan Cina. Menjadi komponen yang harus tinggal punya hak dan kewajiban yang sama di rumah Indonesia di atas 4 pilar. Siapapun yang membangun rumah Indonesia atau membongkar 4 pilar ini, dia tidak peduli etnis apa, dia adalah pengkhianat bangsa, pengkhianat para proklamator. Jadi kalau ada orang turunan Cina, mau turunan Arab, turunan Jawa, berpikir nyimpan 3 bendera, 4 bendera nih, untuk keluar, dia adalah pengkhianat bangsa. Wah, oke. Doro Bento. Ya, kalau kita melihatnya itu agak gini, saya itu agak berbeda dikit atau gini, selama pendekatan itu bisa bagus untuk menjadi nasionalis bersama atau menyimpan 3 bendera apa ya harus disalahin dalam artian tertentu, kondisi tertentu. Nah, ini yang ingin saya kemukakan. Kalau ceritanya Pak Yo tadi bisa di ini loh, ayat ini tadi paling tidak ada salah satu tafsiran semacam ini. Barangkali ini jauh lebih efektif nantinya. Bukan hanya ini aja, tapi hal-hal yang lainnya juga begitu. Seperti juga kalau kita menyadari misalnya pengaruh Cina di sini itu luar biasa. Semua pabrik gula itu cara bangunnya persis di Cina, di seluruh Asia Tenggara sini ini. Tempatnya di sini, nyimpennya tebu di sana, sama desainnya. Desainnya sama persis. Nah, ini kan yang baik, yang karena bertujuan dengan pengetahuan dan ini profesional. Hal-hal yang lainnya pasti ada, pasti banyak. Dengan menyadari bahwa memang ada satu wilayah yang mungkin tidak bisa dikompromikan antara budaya ini dengan budaya di Jawa atau dengan budaya yang lainnya karena ini mudah menyangkut identitas yang hanya dimiliki kelompok tertentu dan diyakini kelompok tertentu. Nah, di luar itu inilah sebetulnya maksud saya dengan tadi bersama-sama, apakah namanya tujuannya sama, apakah membuat proyek tidak selalu berarti bangunan, tapi kebersamaan dalam saya nggak tahu loh, masalah kita begitu banyak bangun sekolah, misalnya yang paling sederhana sekarang menjelang banjir bagaimana atau dan lain sebagainya tanpa gembar-gembor mengibarkan bendera masing-masing. Menurut saya ini akan jauh lebih sakti. Benderanya kemanusiaan ya? Benderanya kemanusiaan, benderanya cinta lagi apa, dan disitulah makna Imlek itu dirasakan bersama. Yang tidak mengerti perhitungan Cina kayak saya ini ikut mendapat hadiah hari libur nasional, mungkin dapat kue ranjang, mungkin dapat dan nilai-nilai persahabatan itu ada.
ini horizon kalau bisa jadi kayak gini. Wah, terima kasih banyak. Wah. Saya kembali mesti pakai kostum saya untuk menutup ini, ya kan? Jadi memang, tuh ya, kita harus menutup sesuatu dengan gagah. Tidak boleh dengan keklek gitu, tidak bisa. Karena harapan ke depan adalah harapan di mana kaki kita mesti kokoh, tangan kita mesti kuat, badan kita tahan badai, dan yang terpenting adalah kepercayaan dan keimanan kita pada yang kita hargai dan kita cintai, termasuk bangsa kita, Republik Indonesia. Untuk teman-teman yang kebetulan merayakan Hari Raya Imlek, kami semua di studio mengucapkan Gongsi Wachai. Mudah-mudahan segala sesuatunya berjalan seperti apa yang diharapkan, mendapatkan berkah dari segala sesuatu yang memang baik. Untuk itu, Minggu malam bersama Slamet Raharjo, mohon pamit dari saudara. Ada saudara Bahar, ada saudara Wendo, ada saudara Basuki, ada saudara Cece. Kami hanya rakyat biasa. Tapi inilah sumbangan dari kami, semampu yang kami bisa. Untuk itu saudara, Minggu malam akan selalu datang menemani Anda. Tetaplah di TVRI, tetaplah di TVRI, dan tetaplah di TVRI. Selamat malam.